teman-teman, kalau si Tifa yang belum pernah bertemu dengan Pak Jokowi, tapi bisa mendiagnosis otak Pak Jokowi itu kecil, bahkan sampai menulis buku tentang otak Pak Jokowi, padahal dia belum pernah melakukan penelitian secara langsung atau bertemu secara langsung. Tapi dia bisa menyimpulkan kalau otak Pak Jokowi itu kecil. Bahkan dia ingin mengketapel otak Pak Jokowi itu. Bahkan dia bisa mendiagnosis penyakit apa yang diderita Pak Jokowi. Nah, kali ini aku akan mengajak kita semua untuk sama-sama meneliti otak si Tifa ini. Jangan-jangan bukan hanya kecil, tapi otaknya justru tidak berfungsi sama sekali. Karena kita lihat bagaimana kelakuannya, bagaimana karakternya. Sama sekali tidak menunjukkan kalau orang ini punya otak yang berfungsi dengan baik. Kita lihat ya, bagaimana cara dia merendahkan orang, memfitnah orang, bahkan dalam satu momen, kelihatan kalau sistem limbik di dalam otaknya, terutama hipokampusnya itu, sangat lemah. Dia bahkan bisa lupa dalam satu momen apa yang dia ucapkan sebelumnya, dan kemudian dia menganulir ucapan tersebut. Itulah dia, orang yang otaknya bukan hanya kecil, tapi tidak berfungsi. Teman-teman, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Dan faktanya, ada seorang perempuan yang kelakuannya di luar batas seorang perempuan pada umumnya. Seorang terdidik yang karakternya sangat rendah, jauh lebih rendah daripada orang yang tidak memiliki pendidikan setinggi dia. Baiklah teman-teman, kita coba menganalisa karakter dan kelakuan si Tifa ini dari beberapa video. Sebagaimana dia melakukan riset terhadap Pak Jokowi lewat video-video Pak Jokowi, bukan bertemu secara langsung. Kita mulai dari video yang pertama. Saja harus merespon karena kini kita berkaitan dengan ilmu ya. Ilmu hanya boleh disampaikan kepada orang-orang yang punya ilmu dan punya ilmu. Nah, saya mau tekankan karena berkali-kali Andi Aswani melakukan yang disebut sebagai ad hominem serangan kepada saya ya. Serangan bagaimana? Saya ada serangan, saya menjelaskan. Dia mengatakan tidak ada serangan dong. Diam dulu bisa nggak? Diam dulu bisa nggak? Saya tidak bisa. Ya, Anda menuduh untuk saya menyerang. Berikan kesempatan kepada siapa orang bicara. Tunggu Tifa, tunggu sebentar. Jadi diam, ya. Masa diam? Oke. Diam. Ya. Sip. Shut up. Dia mengaku sudah meneliti otak Pak Jokowi, tapi dia lupa meneliti otak teman yang di sebelahnya itu, si Panci. Dia mengatakan Andi Aswan melakukan ad hominem. Sementara dia lupa orang di sebelahnya itu, si Panci yang menggunggung, yang menyala, yang melakukan peniruan. Seolah-olah Andi Aswan itu seekor binatang, seekor anjing yang dia melakukan apa gitu. Pantas bagi seorang manusia yang katanya memiliki otak yang cerdas, otak yang memiliki pendidikan yang tinggi. Itulah pengarsipan pengalamannya, hipokampusnya itu sangat lemah. Dia sibuk menilai orang lain, melakukan penyerangan pribadi kepada dia, tapi dia lupa kalau kawan sekondannya sendiri jauh lebih parah kelakuannya. Dia menilai orang melakukan serangan pribadi tanpa dia sadar. Lewat kedatangannya ke makam keluarga Pak Jokowi itu jauh lebih parah daripada serangan pribadi apapun yang pernah dilakukan oleh pendukung Pak Jokowi kepada mereka. Dia lupa bagaimana kata-kata tajam dia soal Pak Jokowi yang otaknya kecil dan akan dia ketapel rame-rame bersama orang-orang ini yang orang-orang gila kata dia. Dan bagaimana dia mengatakan kalau Pak Jokowi itu nggak ada cerdasnya sama sekali. Dia lupa apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun ini membuat negara ini jauh lebih baik. Inilah orang yang ada masalah pada sistem limbik di otaknya. Kita lihat pada video berikutnya. Teman-teman, bagi yang lebih memahami soal sistem bekerjanya otak itu, lapisan jaringan otak, mungkin bisa bantu komen di bawah ini. Kita coba melakukan riset ini lewat bagaimana kelakuan si Tifa ini, karena dia juga memiliki keterbatasan dalam soal
menjelaskan soal otak yang dia tahu hanya hipokampus, prefrontal cortex, sistem limbik yang bisa siapapun mendapatkannya lewat chat GPT seperti kata si Rismon. Kita coba pada video berikutnya di mana jelas hipokampus orang ini sangat buruk. Sangat buruk kalau tidak ingin dikatakan kalau otaknya memang tidak berfungsi sama sekali. Saya bukan kemudian menadukkan ya head to head antara loyalitas Pak kepolisian loyalitas Kapolri kepada Jokowi. Enggak ada saya statement seperti itu. Ini loyalitas polisi kepada kita semua bangsa dan negara. Loyalitas polisi kepada rakyat Indonesia, loyalitas polisi kepada hukum, loyalitas polisi kepada ilmu. Mas Aiman Ketawa lah orang. Karena beberapa menit sebelumnya Perkara khusus kemarin tidak berarti apa-apa bagi soal hukum. Itu kemarin adalah ujian loyalitas yang diberikan oleh Pak Joko Widodo kepada kepolisian. Apakah polisi masih loyal kepada beliau? Mengikuti apa mau beliau? bisa kan? Hipokampusnya itu jelek. Itu dia bilang ingin mengatakan bahwa mereka akan melakukan examination kepada otak Pak Jokowi lewat hipokampusnya. Bagaimana dia masih ingat apa enggak? Kawan-kawannya kuliah, segala macam. Aku pun yang baru lulus kuliah 33 tahun yang lalu udah lupa. Di mana seandainya pun kita kilas balik ke kampus kita, tempat kita biasa nongkrong sama teman-teman kita, ketika kita kembali sekian tahun, seperti aku udah lama nggak kembali ke kampus, kita udah lupa di mana yang biasa, karena pasti sesuatu itu sudah berubah, mulai dari bangunannya, mulai dari perkembangan suasana di kampus itu. Kau nanya soal teman-teman kampus ini, soal gimana Pak Jokowi dengan teman-temannya. Kau sendiri sama teman-teman kau gimana? Kawan kau ya lupa muka kau kayak mana, karena yang ada di ingatan kalian mereka itu, yang diposting mereka itu di grup agama adalah foto kau yang alisnya tipis, matanya sipit, kulitnya agak gelap tipe, sebelum kau kenal segala macam skincare yang dibilang si Rismon, sebelum kau terlibat dalam kasus ini, itu bedak kau tuh mudah luntur kata si Rismon. Video berikutnya. Kami semua melihat sampel barang bukti itu. Yang terfikir oleh saya kasihan sekali dengan negara ini. Apabila barang bukti itu nanti disampaikan di sidang, lalu kami bersama para advokat, bersama dengan ahli-ahli akan melakukan examination, pengujian kepada barang bukti itu. Saya bilang kasihan negara ini. Karena nanti BBC, Al Jazeera, kemudian CNBC, ya bukan hanya teman-teman media lokal, tapi juga media internasional akan melihat betapa buruknya di negara ini, sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluluskan seseorang menjadi presiden. Sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan. Persidangan yang semacam ini sudah sepatutnya dihentikan dan dinyatakan tidak diterima. Si Tifa ini halusinasinya itu udah nggak ketolong. Dia udah kepingin kali diwawancarai Al Jazeera, ABC, segala macam TV-TV internasional lah. Udah kepingin kali dia ini, kepingin dia dikenal dunia. Padahal otaknya aja bermasalah. Ini orang ini bermasalah sama otaknya. Otak kau bermasalah, Tifa. Coba kau periksa, kau riset lagi otak kau itu. Kau aja ingatan. Kau menanya soal Pak Jokowi, soal teman-temannya. Utang kau makan kau aja kau lupa. Tiba-tiba. Maka kami bicara ke level internasional. Dari semua itu misalnya apakah human rights atau mungkin bahkan lembaga presiden di Amerika Serikat ada respon? Sudah memberikan respon. Dari siapa? Sudah memberikan respon dari senator Amerika Serikat, sudah memberikan respon. Kalau saya tidak ada di situ, suratnya sudah ada di situ. Wala galo lah. Ini di antaranya boleh disingkat misalnya apa? Coba Bang Rizwan. Wala galo lah. Sudah bicara di Amnesty International, sudah bicara dengan beberapa kepala negara di beberapa negara penting ya, termasuk Presiden Amerika Serikat. Melalui surat. Melalui surat. Kirim surat ke Presiden Trump misalnya. Ya, ini yang belum Xi Jinping sama Presiden Putin kan gitu ya.
bingung lah. Donald Trump baca, kau aja bahasa Inggris kau masih kacau, Tifa. Jangan kau lupakan insiden our undang-undang. Saking ini ya, saking kepingin kali dia nih go internasional sampai disuruhnya lah kawan itu nyamar jadi wartawan asing. Itulah kejadian tes our undang-undang. Itulah Tifa. Itu otak kau jelas bermasalah, hipokampus kau bermasalah. Sistem limbik kau juga bermasalah. Karena apa? Kau sibuk kau menghina Pak Jokowi yang kau bilang bahasa Inggrisnya parah. Gak ada tuh anak UGM tuh minimal bisa bahasa Inggris. Kau bahasa Inggris kau tes our undang-undang. Jangan-jangan kau nggak lulus UGM kau, Tifa. Pak Jokowi jelas sudah terbukti dia pengusaha mebel. Pembelinya dari luar negeri, dia eksportir. Udah pasti bisa bahasa Inggris. Kau, apa bukti kau bisa bahasa Inggris? Tes our undang-undang. Ketika Pak Jokowi datang, Anda mau menanyakan itu? Oh iya, bukan hanya menanyakan. Saya dan semua ahli yang akan saya datangkan. Kami bukan melakukan pertanyaan. Kami melakukan examination. Ada banyak alat yang akan kami gunakan. Jadi orang itu tidak bisa, oh teman kuliah saya kuliah di desa Ketoyan, Wonosegoro, bukan. Pertanyaan-pertanyaan kami, examination kami akan mengulik hipokampusnya. Sehingga ingatan itu harus bersifat fotografik. Ingatan itu harus bersifat autobiografik, bukan sekedar hafalan-hafalan. Sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan. Katanya mau kok examination, hipokampusnya. Hipokampus kau yang bermasalah, Tifa. Hipokampus kau. Selama setahun ini kan tangannya gini. Selama setahun ini ada nggak Dokter Tifa menyebutkan 99,99% palsu? Langsunglah netizen tunjukkan bukti-bukti kau. Itulah hipokampus kau bermasalah, Tifa. Jangan sok kau meneliti otak orang kalau otak kau pun nggak berfungsi. Tadi lagi kau bilang kau dokter ya? Kau dokter. Nah, waktu di CLS sebelumnya kau ngaku-ngaku neuropolitika, ngambil program dokter jurusan neuropolitika, padahal di seluruh Indonesia ini nggak ada jurusan itu. Kau mau menciptakan sendiri jurusan itu. Ya Allah. Inilah yang kepingin kali Anies jadi sekjen PBB. Nah, ternyata ya Tifa, kau kan selalu membawa kitab suci, ayat suci dalam setiap memulai segala macam. Kau selalu melibatkanlah nilai-nilai agama. Inilah pengakuan dari orang yang pernah bergaul sama kalian. Kalau orang-orang pengacara-pengacara Gofur atau Bang Refli udah pulang, dia datang itu nungguin Tifa, ditanya bapak apanya, pendampingan atau pengawalan dia. Berarti bukan suaminya. Nggak ngaku dia suaminya. Tapi waktu ditangkap di apartemen bilang bapak anaknya. Bukan yang ngomong, dia nggak jawab. Yang ngomong itu Anaknya Tifa. Apakah ini bokap katanya. Anaknya Tifa. Ya, anaknya si Tifa ngaku Taufik itu bapaknya gitu. Ini kan pembohongan lagi nih. Nah, apakah dia satu muhrim subuh-subuh turun dengan Taufik dari apartemen? Mungkin jaga kali. Ya kan tukang jaganya lah mungkin ya. Nah, di situ di apartemen itu juga. Apartemen itu yang kabarnya disita. Ibu Alida Neti ini kan seorang praktisi hukum. Dia kan tahu kalau dia berbohong itu apa yang bisa menjeratnya. Tapi perlu disclaimer, bukan Taufik yang dari Solo ya. Kalau untuk selera mungkin Tifa masih agak lebih bagus lah mungkin. Ya dia paling minim kayak Refli lah kali ya. Selera ya. Mungkin ya, ini kata Ibu Mercy, mungkin ya. Menurut pandangan saya ya. Nah, Tifa, aku sarankan sama kau Tifa ya. Sebelum kau meneliti otak Pak Jokowi, yang jelas-jelas sudah berhasil membangun negara ini. Yang sudah jelas-jelas memberikan manfaat bagi banyak rakyat. Mulai dari program PKH,
KIP anak SD, SMP, SMA, sampai KIP anak kuliah. Mulai dengan segala macam perbaikan infrastruktur yang masif. Dari mulai membangun jalan yang menyatukan dari tol Sumatera sampai tol Kalimantan, tol Papua. Yang belum tentu kau yang menghina dia, yang kau bilang, Jokowi itu nggak pintar sama sekali. Belum tentu kau bisa melakukannya, Tifa. Belum tentu. Kau mengingat yang 1,5 menit sebelumnya aja kau nggak mampu, Tifa. Karena otak kau memang nggak berfungsi. Nah, kalau memang otak kau berfungsi, kau pasti memilih orang-orang yang akan membersamaimu. Inilah kau lihat salah satu contohnya, pengacara kau. Tanggal berapa? Kami Prapit itu 31 Juli. Ada bukti. Dakwaan didaftarkan 27 Juli, Bang. Apanya? Perbaikan dakwaan didaftarkan jaksa pada tanggal 27 Juli. Iya. Abang mengajukan Prapit tanggal 3 Agustus. 31 Juli. Berdasarkan saya dokumen yang saya baca. Silakan. Kami kan Tapi artinya Prapit Abang dilakukan setelah tidak, ini perkara kami. didaftarkan tanggal 27 Juli di PN. Pendaftaran itu kan harus diinformasikan ke kami, satu. Kedua, Pasti diinformasikan setiap pelimpahan perkara pasti ada turunannya disampaikan kepada terdakwa. Itu kami bunyi bisa muhak. nggak diajukan satu Langsung dialihkannya. Penipu kalian semua. Penipu. Gerombolan penipu. Sekali lagi aku bilang kalian tuh penipu. Makanya, kalaupun kalian punya otak yang besar, kalau nggak otak itu di luar ada masalah, memang nggak berfungsi otak kalian itu. Makanya kan nggak lihat di sekitar kalian itu orang bermasalah. Dari masih Panci, kau kan tahu sendiri bagaimana kebohongan-kebohongannya, kemunafikan-kemunafikannya. Bahkan ya, si Panci ini kau perempuan ya Tifa ya, aku kasih tahu ya Tifa ya, kau perempuan ya, aku bicara sebagai seorang perempuan. Pantaskah ada ketika ada perempuan lain yang menghina ibu orang lain gak jelas seperti yang kau lakukan kepada ibunya Pak Jokowi di depan makamnya ibunda Pak Jokowi? Kawan kau ini si Panci tertawa dia, ngakak. Puas dia ketika Ibu Mary itu melecehkan atau menghina Ibu Iriana. Itu yang harusnya kau teliti, Tifa. Atau karena kan sama nih otak kan bermasalah, makanya kau lupa meneliti. Di sekitar kau aja ini orang-orang bermasalah otaknya, Tifa. Ini lagi nih. Ini paling bermasalah, ini udah paling masalah, PAUD pula. Sekarang saya tanya Bang, waktu Abang melamar ke Okezone nih, ngasih ijazah nggak ngelamar kerja? Ngasih botol kopi Bang. Ngasih kan? Nah saya tanya juga ke Danantara, Pak Joko Widodo melamar jadi Dewan Pengarah Danantara, ngasih ijazah nggak? Ngasih CV nggak? Dengar tadi kan, Pak Joko Widodo ngelamar di Danantara. Ini aku maksud lama-lama kita yang stres mengikuti pola pikir orang-orang seperti ini. Pak Jokowi disamakan dengan dia. Ya Allah, kan buta. Ya kan? Tapi nggak dijawab sampai sekarang. Mungkin bukan dilamar kali Bang, ditunjuk gitu Bang. Kalau lamar kan kesannya kan kita kan meminta. Ini sedikit informasi, walaupun kalian tahu sebenarnya Pak Joko Widodo itu ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tuh, sekian. Oke, ini kita diskusi aja ya Bang ya. Tapi sependek pengetahuan saya, komisaris BUMN itu juga ditunjuk. Jadi kalau bukan dia saya nggak mau. Ini komisarisnya. Tapi itu pun ngasih CV, ngasih ijazah. Kan? Salah, ngeyel, ngotot. Ya. Woi, Pak Joko itu mantan presiden 2 periode. Masa iya masih dipintai ijazah? Ya Allah, kok ada orang sePAUD ini jadi wartawan ya? PAUD jadi wartawan, tolong jadi wartawan, inilah. Gedabak ubi aja yang dibesarkannya, mungkin gedabaknya yang dibesarkannya. Otaknya enggak. Ini kayak mana Tifa otaknya Tifa? Kau periksa dulu otaknya Tifa. Yang kau sibuk meneliti otak orang yang udah terbukti bagaimana dia membangun bangsa ini. Otak ini tuh kau periksa Tifa, itu baru kau peneliti. Hukum itu hitam putih. Oke Bang, berarti Pak Jokowi besok nggak bisa melamar kerja dong kalau dia mau. Kan diminta ijazah. Ya memang Pak Jokowi nggak akan melamar kerja lagi. Bukan itu, berarti dia tidak bisa. Gini, logikanya, kalau itu ijazah harus disita sampai proses ini selesai, yang sudah sejak 30 April sampai sekarang udah Februari lagi nih, udah mau setahun. Berarti orang yang mengalami hal yang sama dengan Pak Jokowi
akan kehilangan haknya untuk melamar kerja karena ijazahnya disita penyidik. Nggak masuk akal. Saya tidak bisa merespon itu. Itu harusnya polisi atau penyidik yang bisa menjawab. Tapi jangan berasumsi. Wala galo. Inilah, Tifa. Sekondan kau, Tifa. Kau teliti lah otaknya, terutama otak sejanes kau teliti, Tifa. Kau teliti lah otak sejanes itu. Hipokampusnya kayak mana itu? Sistem limbiknya bagaimana itu? Prefrontal cortexnya itu bagaimana? Itu paling penting. Kenapa orang kayak gitu bisa jadi wartawan? Kau teliti, Tifa. Kau teliti juga otak ini, otak siapa? Selain Roy Suryo, siapa lagi? Otak-otak kawan-kawan kalian lah. Itu pada bermasalah semua, terutama otak kau yang sama sekali nggak berfungsi dengan baik, Tifa. Kau dengar itu, Tifa. Jangan sibuk kau menghina, memfitnah orang aja kau, Tifa. Kondisi kau sendiri pun hancur, Tifa. Kondisi kau yang nggak ada apa-apanya dibanding Pak Jokowi, kau memfitnah orang yang dari segala-gala hal lah lebih baik daripada kau, Tifa. Makanya berkaca diri, Tifa. Jangan sibuk aja kau memfitnah orang, merendahkan orang, mencaci orang, memaki orang. Inilah kau. Dari situ ketahuan kau membentak orang kau seenaknya aja kau. Itulah asli kau, Tifa. Kau bilanglah anak kau mobilnya dipepet. Manalah buktinya? Kau tuh bukan siapa-siapa, Tifa. Kau receh kau. Kau receh. Kau ingat tuh, kau receh. Nggak ada mungkin mengganggu kau. Apa lagi nawarkan kau duit. Berapa? 50 miliar. Utang kau aja nggak terbayarkan kau. Kau pula menolak uang 50 miliar. Bodoh lah kalau kau tolak. Itu baru otak kau nggak berfungsi sama sekali. Bisa jadi otak kau nggak ada kalau kau tolak. Itu kalau benar ya, Tifa. Kau menolak 50 miliar. Di mana kondisi kau udah jelas kau bakal masuk penjara karena tuduhan kau salah. Dan kau tolaklah tawaran RJ 50 miliar. Ini seandainya benar lah ya. Ini tipuan kau ini, halusinasi kau ini benar. Sementara sisi lain, apartemen kau mau disita. Karena kau nggak mampu bayar utang. Karena kau menipu kawan kau. Nggak mampu kau bayar utang. Kau tolaklah 50 miliar. Itu bukan hanya otak kau bermasalah. Itu tanda kau nggak punya otak. Tifa. Lebih nggak punya otak lagi kalau kau percaya ada orang mau nawarkan kau 50 miliar. Secara orang itu dengan tegas bilang, tolong segera ke pokok perkara supaya bisa dibuktikan kalau ijazahnya itu asli. Mana mungkin lah Pak Jokowi mau bayar kau siapa, Tifa? Menyebutkan nama kau pun tak pernah Pak Jokowi. Nggak pernah. Bilang Roy aja tuh hanya terpaksa kemarin ketika wartawan Tempo datang. Masa percaya sama Roy? Kalian ini ya, kepedean kan melawan Pak Jokowi. Kan lihat, wartawan Tempo datang. Nggak bekutiknya mereka. Jadi mereka itu hanya mengkonfirmasi fitnahan-fitnahan mereka selama ini kepada Pak Jokowi. Dan mental semua. Menjawab itu aja gampang beliau. Santai. Apalagi cuma ngadapin kroco-kroco kayak kalian. Sampah-sampah kayak kalian di pengadilan. Teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini ya. Jika kalian melihat videoku melintas di timeline kalian, ataupun video-videoku lain yang melintas di timeline kalian, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan kalau ada ingin memberi aku support, bisa lewat super thanks. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu buat Pak Jokowi. Sehat selalu Bapakku. I love you Pak Jokowi. Sampai jumpa teman-teman. Salam.